Sore. Selamat sore. Ya, selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Kak Fanya. Baik. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan semangat. Nah, di sore hari ini, perkenalkan, saya Kak Fania. Hari ini Kak Fania akan membaca buku bersama Let's Read. Nah, untuk adik-adik yang berpuasa hari ini, selamat berpuasa ya. Semoga puasanya kuat dan kita menunggu sore hari ini dengan membaca bersama. Apakah adik-adik sudah siap? Siap, Kak Fania. Iya. Hore. Nah, hari ini Miss Fania akan membaca buku dari Let's Read yang berjudul Aku Kartini yang ditulis oleh Wikan Satriati dan ilustrasi oleh Fani Santoso. Sebelum Kak Fania membacakan bukunya, Kak Fania akan menunjukkan sebuah video untuk menginspirasi adik-adik semua di sini. Nah, kita lihat dulu yuk videonya. Wah, videonya tentang apa ya ini? Tangan ibulah yang dapat meletakkan dalam hati sanubari manusia. Unsur pertama kebaikan atau kejahatan yang nantinya akan sangat berarti dan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Tidak begitu saja dikatakan bahwa kebaikan ataupun kejahatan itu diminum bersama susu ibu. Dan bagaimanakah ibu Jawa dapat mendidik anak kalau ia sendiri tidak berpendidikan? Wow, itu tadi siapa ya? Ya, tadi kita sudah melihat cuplikan video di mana di dalam video itu ada sosok pahlawan perempuan Indonesia. Nah, adik-adik coba tebak siapa ya pahlawan perempuan Indonesia tersebut? Siapa namanya? Namanya Ibu Kartini, Kakak Dewani. Iya, pintar. Namanya Ibu Kartini. Yang mana ya Sekarang Ibu Kartini? coba Kak Elsa dan adik-adik semua cari di antara ya? pahlawan ini. Mana ya Ibu Kartini? Yang
Yang ini. Nah, ini adalah Ibu Kartini. Hari ini Miss Fania akan membacakan cerita tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan perempuan Indonesia. Beliau sangat berjasa bagi kita. Beliau yang memberikan semangat dan inspirasi bagi anak-anak Indonesia untuk belajar, untuk membaca, dan untuk mencapai cita-cita. Beliau adalah pahlawan yang menyemangati kaum perempuan di Indonesia untuk maju dan bisa mencapai cita-citanya. Hari ini, Miss Fania akan mulai membaca dari buku Let's Read. Adik-adik semua sudah siap? Siap. Siap. Ya, sebelum Kak Fania akan membacakan ceritanya, kita tepuk baca dulu yuk. Ikuti Kak Fania ya. Tepuk baca buku. Aku baca buku. Baca buku setiap hari. Bersama ibu, bersama ayah. Aku suka baca buku. Siapa di sini yang suka baca buku? Elsa suka. Elsa suka baca buku. Yohani Adik-adik suka. suka baca buku. Vano suka. Siapa lagi yang suka? Isa sama Elsa suka. Suka. Kakak suka. Yeay, senang sekali semuanya mau suka membaca buku. Hari ini Kak Fania akan membaca buku yang berjudul Aku Kartini. Ditulis oleh Wikan Satriati dan ilustrasi oleh Fani Santoso. Buku ini bisa diakses melalui Let's Read. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik lihat di cover buku ini? Ada siapa ya? Ada seorang perempuan yang Bawa apa itu ya? ada seorang perempuan yang memakai kebaya hijau dan memakai batik lurik. Ya, perempuan ini sedang membawa buku dan ia sangat bersemangat mengajarkan kepada anak-anak di pendopo. Siapa sosok perempuan ini? Siapa coba? Raden Ajeng Kartini. Nah, hari ini kita akan membaca buku kisah tentang Raden Ajeng Kartini. Di negeriku, banyak anak perempuan tidak dapat sekolah. Sekolah hanya untuk anak laki-laki atau anak bangsawan saja. Coba adik lihat di sini. Anak-anak perempuan tidak boleh bersekolah. Mereka hanya bermain atau membantu orang tua mereka. Yang boleh bersekolah hanya anak laki-laki dan anak bangsawan. Lihat, ada anak-anak bangsawan yang sedang bersekolah. Ya, adik-adik semua di sini, semuanya senang bersekolah? Senang ya, semoga semuanya senang dan semangat bersekolah ya. Untunglah ayahku seorang bupati. Jadi ayah Raden Ajeng Kartini adalah seorang pejabat pemerintahan di kabupaten yang disebut bupati. Aku bisa bersekolah setiap hari karena Raden Ajeng Kartini, putri seorang bupati, ia memiliki kesempatan untuk sekolah. Setiap berangkat sekolah, Raden Ajeng Kartini menggunakan apa ini? Berangkat sekolahnya pakai apa? Pakai delman. Delman. Pakai delman. Adik-adik kalau sekolah berangkat naik apa? Naik delman
Naik motor Naik atau motor. naik mobil, naik angkot. Nah, pada zaman dahulu orang-orang menggunakan delman untuk alat transportasi. Iya, Raden Ajeng Kartini sangat bersemangat sekolah. Lihat bapak gurunya. Wah, Raden Ajeng Kartini sudah datang, kata bapak guru. Aku senang di sekolah. Aku punya banyak sahabat. Mana coba Raden Ajeng Kartini? Mana ya? Ini dia yang memakai kebaya hijau. Raden Ajeng Kartini memiliki teman dari anak-anak bangsawan dan anak-anak dari keluarga Hindia Belanda. Lihat teman Raden Ajeng Kartini, rambutnya pirang. Ya, karena anak-anak ini berasal dari Belanda. Aku ingin terus bersekolah, bahkan ketika teman-teman sebayaku berhenti. Raden Ajeng Kartini sangat semangat bersekolah. Sampai suatu hari, ayahku bilang, "Sekolahmu cukup sampai di sini, Kartini. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi." Ayahnya melarang Raden Ajeng Kartini untuk melanjutkan sekolah. Raden Ajeng Kartini sangat sedih. Dia hanya bisa melihat anak laki-laki pergi ke sekolah. Sementara anak-anak perempuan hanya tinggal di rumah. Aku tidak boleh menyerah. Aku mau belajar. Aku mau. Aku pasti bisa. Namun, Raden Ajeng Kartini memiliki semangat yang sangat besar. Walaupun ia tidak dapat bersekolah, ia tetap belajar di rumah, membaca buku. Lihat, Raden Ajeng Kartini sedang membaca buku, ditemani 2 kupu-kupu. Lihat adik-adik, lalu ada burung kutilang di atas tumpukan buku. Ya, siapa di sini yang suka baca buku seperti Raden Ajeng Kartini? Elsa suka. Kak Elsa suka baca suka. buku. Dewani Siapa suka. lagi yang suka baca buku? Nara. Siapa lagi? Joan, Isa, Elvano, Dewani. Semuanya suka baca buku. Hebat. Dari membaca buku, aku menciptakan pola sulaman baru. Lihat, Raden Ajeng Kartini senang sekali membaca dan belajar hal baru. Nih, Raden Ajeng Kartini belajar apa ya adik-adik? Belajar menyulam. Raden Ajeng Kartini menyulam apa itu? Bisa terlihat? Menyulam bunga. Ya, berbentuk bunga sulamannya. Kata yang lainnya, wah, sulamannya Raden Ajeng Kartini bagus sekali. Dari membaca buku, aku menciptakan resep masakan baru. Nah, Kak Elsa di sini suka masak? Suka. Suka. Biasanya Kak Elsa kalau masak dapat resepnya dari mana? Biasanya Kak Elsa juga sering lihat buku resep. Oh, sama seperti Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini suka membaca buku, khususnya buku-buku resep masakan. Dari membaca buku resep-resep masakan, Raden Ajeng Kartini bisa memasak masakan yang enak. Wah, kata saudara-saudaranya, "Enak tenang toh masakanmu." Ya, siapa di sini yang suka masakannya Ibu? Saya. Masakannya enak tidak? Enak banget. Enak banget. Ya, yang berpuasa nanti buka puasa makan masakan ibu. Enak tenang. Ya, teman-temanku jadi ingin belajar bersama.
Lihat, Raden Ajeng Kartini mengundang anak-anak di desanya untuk ke pendopo. Anak-anak di desanya sangat bersemangat belajar bersama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini menyediakan papan tulis dan mengajarkan membaca dan menulis. Sama seperti aku, mereka bersemangat untuk belajar. Siapa di sini yang juga semangat belajar? Elsa, Kak Elsa, Isa, Elvano, Dewani, Elvia. Davia, Joan, semuanya semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah. Ya, namun satu persatu mereka tidak diizinkan datang lagi. Lihat, anak-anak perempuan tidak boleh bersekolah oleh orang tuanya. Mereka disuruh pulang. Aku ingin sekolah. Siapa di sini yang kalau nggak boleh sekolah nangis? Kak Elsa nangis. Kak Elsa Kak nangis Elsa kalau mau nggak dibolehin sekolah. sekolah ya, karena Kak Elsa pengen sekolah. Sama kayak anak-anak ini ingin sekolah. Tapi pada zaman itu adat mengharuskan mereka tinggal di rumah. Raden Ajeng Kartini sangat sedih melihat kenyataan itu. Lihat, pendoponya ditinggalkan anak-anak dan dia tidak dapat mengajar lagi. Raden Ajeng Kartini tidak patah semangat. Ia menulis ide-ide dan gagasannya melalui tulisan dan surat-surat. Kusampaikan kegelisahanku kepada sahabat-sahabatku di negeri seberang. Raden Ajeng Kartini memiliki sahabat yang berada di negara Belanda. Lihat sahabat-sahabatnya. Raden Ajeng Kartini mengirimkan surat kepada sahabat-sahabatnya. Ia menceritakan apa yang terjadi di negaranya. Surat yang Raden Ajeng Kartini kirimkan ke sahabatnya di Belanda kemudian dibalas oleh sahabat-sahabatnya. Raden Ajeng Kartini merasa termotivasi. Mereka terus menyemangatiku. Aku tidak boleh menyerah. Aku ingin terus berbagi. Raden Ajeng Kartini terus menulis dan menginspirasi kaum perempuan di daerahnya. Aku tahu aku bisa membantu perempuan-perempuan di negeriku. Raden Ajeng Kartini menulis ide-idenya dalam tulisan dan ia menggulung kertas dan menyampaikan tulisan-tulisannya kepada kaum perempuan di daerahnya. Jika mereka tidak dapat datang ke sini, tulisanku yang akan mendatangi mereka. Lihat, Raden Ajeng Kartini yang menyampaikan tulisan-tulisannya kepada kaum-kaum perempuan di daerahnya. Sehingga kaum-kaum perempuan di daerahnya tetap dapat belajar, tetap dapat membaca, dan tetap mendapat motivasi. Tulisan-tulisan itu melintasi tembok penghalang dan adat yang mengurung kami. Meski di dapur, di ruang tamu, atau di gereja, mereka tetap bisa membaca tulisan-tulisan Raden Ajeng Kartini. Buah pikiranku akan abadi, meskipun aku sudah tidak ada lagi. Tulisan-tulisan Raden Ajeng Kartini kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Yeay!
Jadi inilah kisah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Hari kelahirannya pada 21 April 1879. Wah, sudah lama sekali adik-adik ya. Kemudian hari lahirnya diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini. Nah, besok kita akan merayakan Hari Kartini, tanggal 21 April tahun 2021. Sejak kecil, Kartini senang belajar. Dia juga gigih memperjuangkan agar kaum perempuan pada masanya mendapat kesempatan belajar. Semboyan yang dipegangnya adalah "Aku mau". Coba adik-adik semua bilang, "Aku mau". Aku mau. Ya, aku mau. Ya. Aku mau. Iya, karena dengan itu dia bisa mengatasi kesusahan dan rintangan. Buah pikirannya dia sampaikan dalam surat-surat kepada para sahabatnya. Surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dalam buku berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Demikian kisah Raden Ajeng Kartini. Ya, buku ini bisa diakses di Let's Read dan buku ini dikembangkan oleh Litara Foundation. Nah, adik-adik semuanya, Terima kasih selamat papanya. Hari Kartini, Kak Elsa, adik-adik dan bunda-bunda Selamat Hari semua di Kartini. rumah. Teman-teman semua. Adik-adik semua di sini ada yang bisa bernyanyi lagu Ibu kita Kartini? Kayak Elsa bisa. Kak Elsa bisa. Nah, kita akan bernyanyi bersama lagu Ibu Kita Kartini. Nyanyi Nah, bareng ya Kak. coba Ya, tapi adik-adik siapa yang tahu lagunya seperti apa? Alvano, Nara, lagunya seperti apa? Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, nyanyi sama-sama yuk. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini,
tentang Raden Ajeng Kartini. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah menyaksikan membaca buku sore hari ini. Ya, Kak Elsa, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Fania hari ini. Wah, senang sekali Kak Elsa bersama Kak Fania ditemani oleh Nara, Isa Asa, Elvano, Dewani, dan Davia. Tapi sayang sekali Kak Fania, waktu bermain kita sudah habis. Nanti Iya. teman-teman, nanti teman-teman bisa baca bukunya di aplikasi Let's Read ya. Nanti minta tolong Mama atau Bunda untuk download atau websitenya. Tapi sebelumnya kita mau foto bersama dulu. Boleh siapkan senyum terbaiknya. Kita mau foto. Yuk kita foto sama-sama yuk. Ayo senyum cantik. Mana senyum cantiknya? Senyum tampannya mana sini? 1, 2, 3. Cheers. Isa dan Asa kemana? Nyumput. Ngumpet sudah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Fania sudah membacakan buku Kak cerita Elsa. hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Nara, terima kasih Alvano, terima kasih Dewani, Davia. Sehat Sampai jumpa. semuanya. Sampai jumpa. Bye. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Ini.